Tema Natal tahun ini adalah Walk Together Along the Path of God. Sebelum memulai rangkaian ibadah kita, mari kita mendengarkan sambutan-sambutan yang akan diberikan. Untuk yang pertama, kami mengundang Arga selaku Ketua Panitia Natal untuk dapat memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Dan Romo Ben selaku pembicara. Pada hari ini kami dari SMA 3 dari PD Tapera dan Laverna mengadakan perayaan Natal bersama dalam rangka mempererat persaudaraan kita semua. Kasih Tuhan pasti akan ada di dalam diri kita, dan kami harap kasih Tuhan juga akan selalu ada di diri kita pada kita merayakan Natal hari ini. Saya selaku Ketua Panitia mewakili rekan-rekan panitia yang lainnya berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, teman-teman, Bapak Ibu Guru dan Romo di perayaan ini. Kami mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam perayaan ini, karena jujur kami mempersiapkannya sudah semaksimal kami. Mungkin ada sedikit kekurangan yang bisa mohon dimaklumi. Dalam perayaan ini tujuan kami ingin sama-sama merayakan kelahiran Tuhan. Kami ingin sama-sama berdoa mengucap syukur bersama-sama. Juga kami ingin menikmati janji-janji Tuhan dan yang semua telah kami terima saat ini. Kiranya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya berkenan untuk menghadiri acara ini nanti sampai selesai. Jika ada dari teman-teman nanti, jika ada sesuatu yang dibutuhkan bisa menghubungi panitia yang menggunakan pakaian berwarna putih. Nanti silakan langsung disampaikan saja kalau ada yang dibutuhkan. Demikian, terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaklumi. Ya, terima kasih kepada Arga atas sambutan yang telah diberikan. Mari teman-teman kita memasuki ibadah Natal kita pada hari ini. Tim pelayanan dapat mempersiapkan diri.
kita bersorak-sorai yang sungguh luar biasa untuk Tuhan saudara. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama merayakan Tuhan pada siang hari ini. Sebab kita tahu Tuhan Allah kita telah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita untuk Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus. Tak lelah bunyi Tuhan di hadapan. Bersama-sama katakan Gloria. Muliakan Tuhan. Sekali lagi katakan Gloria. Muliakan Muliakan Tuhan. Siarkan di bukit dan di mana jua. Siarkan lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di bukit dan di mana jua. Siarkan lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya katakan lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan lahirnya Al-Masih. Yes. Beri sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk saudara. Mari kita bersama-sama lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan Allah kita telah hadir di tengah-tengah kita. Dan karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Itu semua karena berkatnya, itu semua karena kebaikannya. Dari
Terima kasih Tuhan. Dan kami ingin lebih menaikkan ucapan syukur kami Yesus. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu dari dulu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama pujikan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus ada. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Baru telah tercurah, minyak baru telah dicurahkan, dan gejanya dibangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah
bangkitkan. Ini suara-suara yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan saudara. Amin. Katakan Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, yeah. Glory haleluya, yes. Glory haleluya. Glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, oh glory haleluya, yes. Glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran yang jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, yeah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, yeah. Glory, hallelujah, yes. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bisa lebih santai katakan glory, hallelujah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, yeah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory, hallelujah, glory, hallelujah, yeah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, yes. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Bersama-sama katakan kekal, kekal. Suara-suara yang luar biasa untuk Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong di dalam hidup kita. Dan Tuhan adalah jalan di kehidupan kita. Dan kita mau untuk mengenapi hidup kita di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Dan kami percaya Engkau melindungi setiap kami, Tuhan. Melindungi
Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu karyawan-karyawati, teman-teman SMA Negeri 3 Salatiga, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Mari pada kesempatan ini kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kasih-Nya yang luar biasa yang terjadi di hari ini. Saya akan membacakan perikop Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, juga teman-teman SMA Negeri 3 Salatiga, ya. Apakah hari ini Anda bahagia? Bahagia? Masa? Sepertinya kurang semangat. Bahagia? Lebih keras ya. Bahagia? Apakah Anda hari ini merasa bahagia? Lebih kuat, ini kurang semangat ini. Saya ingin mendengar yang lebih keras. Bahagia? Sukacita? Sukacita? Benar sekali, saya Romo Benedictus Bedi MSF, ya, berkarya di Paroki Santo Paulus Miki Salatiga, turut merasakan begitu bahagia, sukacita melihat teman-teman muda di depan memandu pelayan ini. Sungguh luar biasa, dan saya merasa tergerak, terdorong untuk bahagia, karena memang benar bahwa Tuhan Yesus lahir. Dialah Sang Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta kita, sungguh-sungguh telah merasuk hati dan pikiran kita. Sehingga pada kesempatan ini, semua kita di tempat ini merasakan bahagia, sukacita, karena Dia yang kini
telah lahir, yang kita rayakan pada hari raya Natal, sudah bersama kita. Ini yang patut kita syukuri. Maka saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah lagu. Ya. Saya kira lagu ini lagu cinta, ya, yang sudah viral, familiar untuk teman-teman muda. Lagunya Mario Jeklau, tahu ya? Semata Karenamu. Ya. Tahu nggak lagu ini? Saya agak sedikit mengubah kalimatnya. Malam bantu aku untuk temukan dia, bintang bantu aku untuk temukan dia, dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Nah, itu lagunya ya. Ini lagu cinta ya. Lagu cinta. Saya ingin mengantar kita semua di sini ya. Kalau Bapak Ibu guru kan saya kira sudah melewati ya masa-masa ini ya. Tapi saya ingin mengantar teman-teman muda bukan untuk ke dalam suatu perasaan asmara, tidak. Tetapi ke dalam suasana di malam hari ya. Lihat ya. Di sini kan sudah didekorasi begitu baik ya, begitu mantap oleh teman-teman panitia. Ya, ada bintang-bintang dan persis ya oleh KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama Persekutuan Gereja Indonesia mengambil tema yang sungguh luar biasa. Teman-teman tadi oleh pemandu sudah membacakan ya. Di sini ya, walk together along the path of God. Ya. Itu artinya apa? Artinya apa? Pulanglah mereka melalui jalan. Benar nggak itu artinya? Walk together along the path of God. Ya pokoknya itulah. Ya. Tapi pada intinya bahwa tema yang diambil oleh PGI, Persekutuan Gereja Indonesia bersama KWI adalah pulanglah mereka melalui jalan lain. Nah, dasar perikop yang KWI dan PGI ambil ya, sudah kita dengarkan tadi dari Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dan persis kalimat ini paling akhir ya, dikatakan di situ. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Teman-teman yang terkasih, sejenak kita melihat situasi dunia kita sekarang. Cobalah teman-teman semua renungkan apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah kita lewati. Sedikit mereview kembali pengalaman kita di masa lalu, pandemi, yang kemudian membuat kita akhirnya harus masuk ke dalam dunia maya. Studi, proses belajar mengajar, semuanya secara online. Belum lagi begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Kita kehilangan perjumpaan. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan banyak sekali hal-hal yang positif yang seharusnya kita alami seperti sekarang ini. Itu terjadi di masa-masa krisis, yakni kita dilanda oleh COVID-19.
Dan syukur kepada Allah ya, bahwa saat ini kita kemudian sedikit dalam tanda kutip terbebaskan dari pandemi COVID-19 itu. Masih banyak persoalan di dunia ini teman-teman. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing sebagai satu keluarga besar SMA Negeri 3 Salatiga. Di dunia masih saja terjadi peperangan. Zaman segini loh masih terjadi peperangan. Bahkan ya, di tahun ini diperkirakan akan terjadi resesi ekonomi besar-besaran. Ya. Sebuah masalah, problem ya, umum yang menyangkut kehidupan kita semua di dunia ini. Masih banyak sekali persoalan lain yang sedang kita hadapi. Dan terutama kita semua ini berasal dari keluarga kita masing-masing. Dan tentu di dalam kehidupan keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudari kandung kita, keluarga besar kita juga memiliki persoalan-persoalan itu. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah gambaran kegelapan malam di mana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia itu. Bahwa di tengah kegelapan-kegelapan itu, kita sebagai manusia itu tidak dilepaskan begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja, namun dituntun oleh bintang, sang terang, yakni Allah sendiri. Sehingga jelas sekali di dalam bacaan Injil tadi, ya perikop yang baru saja kita dengar, mengisahkan tentang 3 raja dari timur yang berusaha mencari dan menemukan kanak-kanak Yesus yang sesuai perkataan para nabi lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Dan ketika mereka berjumpa dengan kanak-kanak Yesus, dengan Allah sendiri yang telah berinkarnasi, mengambil wujud sebagai manusia lemah, tinggal bersama kita, mereka mengalami apa? Sukacita. Dan di dalam mimpi mereka kemudian diingatkan supaya pulang melalui jalan lain. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, senada dengan ajakan dari KWI dan PGI, saya ingin mengajak teman-teman semua, kita di sini, untuk merenungkan poin jalan lain dalam tanda kutip, diartikan dan dimaknai secara rohani. Secara rohani. Bahwa di tengah-tengah situasi kita yang tidak mudah, berbagai macam persoalan yang kita hadapi, teman-teman muda yang hidup di zaman sekarang, yang benar-benar dikuasai oleh teknologi, yang telah menjumpai secara maya berbagai macam informasi, problematika, masalah-masalah yang terus-menerus bergulir, kita ditawarkan oleh Allah sendiri yang telah hadir melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, jalan-jalan lain. Teman-teman sebagai siswa SMA Negeri 3, Salatiga, tentu tahun ini kita bersama-sama memasuki tahun yang baru, tetapi juga memasuki semester baru. Kita semua dalam tanda kutip sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Puncaknya adalah dalam peristiwa Hari Raya Natal, di mana kita didatangi oleh Dia. Bukan lagi secara abstrak. Ini konkret, real.
bahwa dia tinggal bersama kita, mengambil rupa seperti kita, manusia, untuk menyelamatkan kita. Dia menawarkan cara-cara lain. Dia menawarkan jalan-jalan lain. Jalan-jalan kreatif. Berkat apa? Perjumpaan kita secara personal, secara pribadi dengan Dia yang sudah lahir tinggal bersama kita. Berkat perjumpaan inilah yang kemudian melahirkan atau memunculkan jalan-jalan kreatif. Sebagai Bapak Ibu guru pun sama. Di semester yang baru, dengan merenungkan kembali berbagai macam pengalaman di tahun lalu, tahun 2022, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya, bahwa berbagai macam tantangan dengan proses mengajar, berbagai macam tantangan tawaran dengan kurikulum-kurikulum yang begitu sulit mungkin, kita diajak untuk menemukan jalan-jalan lain. Menemukan cara-cara kreatif. Untuk apa? Untuk memberikan atau mewartakan kebenaran-kebenaran sabda Allah bagi siapa saja, terutama bagi siswa-siswi. Begitupun sebaliknya, ya, dengan kita teman-teman muda, ya, mulai dari SMA kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bahwa teman-teman kita setiap tahun itu mengalami hal yang sama. Kita selalu merayakan Natal, Natal, Natal. Natal pada intinya tadi, bahwa kita berjumpa, kita didatangi oleh Tuhan dan kita berjumpa dengan Dia. Dan perjumpaan itu semestinya membaharui kita. Semestinya mengubah hidup kita, mengubah cara lama kita yang mungkin sebelum-sebelumnya itu kita jauh darinya. Kita hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Kita melanggar berbagai macam aturan. Nah, berkat perjumpaan itu kita diajak untuk mencari cara lain, mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kita bisa merenungkan, ya, di mana ketika 3 Majus dari timur itu berusaha untuk menemukan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka dituntun oleh bintang. Bintang ini bukanlah hal yang biasa. Mereka, para Majus dari timur, ya, sesuai dengan dasar biblis, dikatakan mereka adalah orang-orang terpelajar, ahli perbintangan. Tetapi peristiwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Bahwa bintang itu adalah manifestasi dari Allah sendiri. Perwujudan dari Allah sendiri yang menuntun mereka masing-masing untuk berjumpa dengan Kristus sendiri. Maka saya ingin membagikan poin yang kedua untuk teman-teman semua. Jangan kita membayangkan bahwa bintang itu sesuatu yang alamiah dalam arti bahwa benar malam pasti ada bintang. Tetapi masing-masing kita itu adalah bintang. Masing-masing kita sekali lagi adalah bintang-bintang kehidupan. Bintang-bintang yang diutus Allah untuk menjadi penyalur kasih bagi siapa saja. Dalam kehidupan proses belajar mengajar di sekolah, teman-teman SMA Negeri 3. Guru-guru, Bapak Ibu guru, itu menjadi bintang bagi teman-teman. Bintang kehidupan bagi teman-teman. Mereka menjadi terang bagi teman-teman. Membagikan apa? Membagikan pengetahuan sesuai dengan bidang-bidang atau keahlian-keahlian mereka. Tetapi tidak hanya teoritis atau teori, tapi juga dengan teladan kehidupan mereka. Ini
Dengan berbagai macam pengetahuan, teladan hidup mereka memberikan tadi jalan-jalan baru, cara-cara kreatif untuk teman-teman semua yang merupakan masa depan gereja dan masa depan bangsa kita Indonesia ini. Selain itu juga, mungkin Bapak Ibu karyawan yang sudah membaktikan diri, mengabdikan diri, melayani teman-teman kita semua di sekolah SMA Negeri 3 juga bisa dikatakan sebagai bintang-bintang kehidupan yang menuntun teman-teman semua, kita semua kepada Dia. Untuk mengalami kasih Tuhan, kasih yang bukan kasih semu, tetapi kasih yang konkret yang kita alami dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Selain itu juga, di antara teman-teman masing-masing pribadi itu adalah anugerah terindah. Kasih Tuhan yang konkret, yang bisa dikatakan juga sebagai bintang-bintang kehidupan bagi yang lain. Maka pada kesempatan ini, mari Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, teman-teman SMA Negeri 3, mari kita bersama-sama berusaha di tengah kehidupan post modernisme ini, di mana berbagai macam persoalan itu menjadi sulit untuk kita hadapi. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang sungguh luar biasa. Saya mengajak teman-teman muda bukan menjadi orang-orang yang menambah barisan-barisan orang-orang yang membuat berbagai macam persoalan, isu-isu yang kemudian merusak kedamaian, kerukunan hidup bersama. Tetapi justru teman-teman semua, kita semua, justru di dalam kehidupan kita di dunia ini melalui kemajuan teknologi yang semakin mempermudahkan kita untuk berevangelisasi, untuk mewartakan sabda-sabda Tuhan, maka saya ingin mengajak kita semua untuk menebarkan hal-hal yang baik, menebarkan kasih, cinta kepada siapa saja, sehingga kemudian dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, kebaikan. Dan yang terakhir, kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen dipanggil untuk berjalan bersama. Dipanggil untuk menghayati semangat sinodalitas. Semangat berjalan bersama, mempererat tali persaudaraan kita di atas dasar kebenaran, kasih Allah, sabda Allah itu sendiri. Supaya kita masing-masing menjadi bintang-bintang kehidupan, menjadi saksi-saksi Allah, saksi-saksi kebenaran, saksi-saksi kedamaian, kesejahteraan bagi sesama kita, orang-orang yang kita jumpai, mulai dari kota Salatiga ini, atau lebih khusus mulai dari keluarga besar SMA Negeri 3 Salatiga, sehingga kemudian boleh menjadi pancaran sinar sukacita, kedamaian, kesejahteraan bagi kota Salatiga ini, bagi orang-orang yang kita jumpai. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih kepada Romo Ben atas firman yang telah diberikan. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin yang akan dinyalakan oleh petugas.
Untuk lilin yang pertama, kami undang Ibu Amelia Handayani selaku Wakil Kepala Sekolah untuk dapat menyalakan. Terima kasih kepada Ibu Amelia. Selanjutnya untuk lilin yang kedua kami undang Bapak Samuel selaku Guru Agama Kristen untuk menyalakan lilin selanjutnya. Kepada Bapak Samuel. Selanjutnya untuk lilin yang ketiga kami undang Ibu Nana selaku Guru Agama Katolik untuk dapat menyalakan. Terima kasih kepada Ibu Nana. Selanjutnya untuk lilin yang keempat kami undang Romo Ben selaku pembicara firman untuk dapat menyalakan. Terima kasih kepada Romo Ben. Selanjutnya untuk lilin yang kelima kami undang Arga selaku Ketua Panitia Natal untuk dapat menyalakan. Terima kasih kepada Arga. Selanjutnya untuk lilin yang keenam kami undang Esther Devina selaku perwakilan siswa Kristen untuk dapat menyalakan. Terima kasih kepada Esther Devina. Selanjutnya untuk lilin yang terakhir kami undang Elok selaku perwakilan siswa Katolik untuk dapat menyalakan. Terima kasih Elok. Mari teman-teman kita bersama-sama untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the His Savior's birth. Low lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope
Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami SMA Negeri 3 Salatiga ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau selalu memberkati sekolah kami Tuhan. Engkau selalu mengurap Tuhan agar semakin hari nama Engkau semakin dipermuliakan di sekolah kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Salatiga ini, kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan juga malapetaka. Tuhan, jauhkan juga kota Salatiga ini Tuhan dari segala bahaya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pejabat di kota Salatiga ini, kiranya setiap apa yang mereka kerjakan bisa membuahkan hasil yang terbaik. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk kami sendiri Tuhan, kiranya kami selalu bisa menjaga dan juga melestarikan kota Salatiga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, berilah guru-guru yang berada di SMA Negeri 3 Salatiga limpahkan hikmat-Mu, siapkan hati mereka untuk menyambut dan mencintai orang yang kita cinta. Dan semoga kami memastikan untuk menunjukkan cinta dan rasa hormat sebagai balasannya. Dan untuk teman-teman kami, para siswa-siswi SMA Negeri 3, Engkau berikan karunia Roh Kudus dalam pelajaran dan kerendahan hati, bisa bertemu dalam kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Bagi orang tua, ya Bapa yang penuh kasih, menghargai dan penyayang, kami berdoa bagi orang tua kami, kiranya Engkau limpahi mereka rahmat dan berkat-Mu, agar mereka senantiasa berada pada perlindungan. Kiranya Engkau memberi mereka umur panjang, kesehatan, rezeki yang secukupnya, supaya mereka tetap bahagia dan sejahtera dalam nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu, agar mereka kembali pulih sehat untuk melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala, dan bisa kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah Kau panggil, kiranya Tuhan menghapus segala dosa dan kesalahan mereka, dan berkatilah mereka agar bisa berbahagia bersama para kudus di surga, dan mereka bisa menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di tengah dunia ini. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Natal pada siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal SMA Negeri 3 Salatiga. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan pada siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Natal boleh mengubah kehidupan kami. Kami boleh menerima Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang. Saat ini ya Tuhan, kami rindu anak-anak-Mu boleh menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semua juga ya Tuhan sebagai guru, kiranya kami juga boleh menjadi teladan, bisa menjadi berkat, khususnya di lingkungan SMA Negeri 3 ya Tuhan. Kami bisa memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami.